Jamaah Kopdar, berawal dari satu halaman, kita bisa belajar mengenal seluruh dunia. Berawal dari satu kalimat, kita bisa belajar mengenal diri kita sendiri. Buku tak sekedar tinta dan kertas. Ia adalah jendela pengetahuan, penyimpanan ingatan, dan penerang di gelapnya informasi yang berselisih. Di era digital ini, saat guliran jari mengalahkan lembaran kertas, kita akan bertanya, masihkah buku memiliki tempat di hati kita? Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Wah, ketemu lagi ya di hari Jumat ini. Kalau misalnya lagi di Surabaya, cuacanya lagi mendung gitu ya. Tapi semoga hatinya nggak mendung ini yang lagi nonton ya. Senang sekali Indah kembali menyapa Jamaah Kopdar di sore hari ini di Kopi Darmo dengan tema buku dan literasi pengetahuan di era digital. Wah, ini ya. Di samping Indah sudah ada ibu yang sangat cantik sekali itu ya. Di samping kita sudah ada Insinyur Tiat S. Suwardi MSI selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Ibu Tiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indah cantik. Oh, Masya Allah. Sebelum saya tanya kabar, saya ingin menyampaikan Ibu ini mirip artis yang di Malaysia itu loh Bu, Siti Nurhaliza. Betul ya? Betul ya? Mengaku ya? 11-12 gitu, insya Allah. Atau saya yang lebih mirip? Gimana kabarnya Bu Tiat? Alhamdulillah baik-baik, Alhamdulillah. luar biasa. Luar biasa. Jaya gitu ya. Oh, Jatim Bangkit. Oke. Karena memang provinsi Jawa Timur ya. Oke, hari ini sudah kemana aja Ibu tadi? Kayaknya sibuk sekali hari ini. Ya, ada beberapa kegiatan ya, di kantor dan di luar kantor. Nah, seperti gitu. biasa. Dari pagi, siang, sore nyempetin ke Kopi Darmo TV 9. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Oke, di sampingnya, wah ini ya, tidak kalah luar biasa sudah ada Mas Ahmad Firdausi selaku pegiat buku dan literasi. Assalamualaikum, Mas Firdaus. Waalaikumsalam, Mbak Indah. Selamat sore. Sore. Untung nggak selamat siang itu tadi. Kalau Mas Firdaus, kesibukannya apa kira-kira ini? Saya sehari-hari dengan teman-teman kampanye soal penguatan minat baca buku dengan teman-teman yang terhimpun di Mitra Buku Firdaus. Oh, keren ya. Nah, nanti kita juga akan tanya-tanya itu apa sih nanti ya. Makanya jangan sampai skip channel gitu ya. Kita akan tanya-tanya ke Mas Firdaus. Tapi sebelum itu ya, kalau di studio sudah ada Ibu Tiat dan juga Mas Firdaus, sekarang ya Jamaah Kopdar sudah ada yang bergabung melalui Zoom, yaitu siapakah kira-kira Jamaah Kopdar? Sudah bergabung bersama kita yaitu Dr. Zainul Milal Bizawi selaku sejarawan santri Pustaka Kompas dari Jakarta. Assalamualaikum Gus Milal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini di Jakarta, Gus, posisinya? Ya, Jakarta, tepatnya Jakarta Selatan. Hari ini gimana kabarnya Gus? Cuaca agak mendung ini. Oh, di Jakarta juga mendung ya? Ya, mendung juga. Tapi ceria ini, Gus Mila lagi ceria. Iya. Lagi ceria, lagi menatap Mas Firdaus. Saya kira ceria gara-gara makan siangnya 2 porsi gitu ya. Jadi masih semangat gitu. Oke, Gus Milal, nanti kita juga akan tanya-tanya lebih lanjut ya dengan Gus Milal. Oke, Jamaah Kopdar, kalau tadi di awal Indah udah spill sedikit ya. Kalau misalnya sekarang mungkin kita masih baca buku, tapi buku yang kita baca itu berbeda ya Bu Tiat ya. Jadi mungkin bentuknya sudah berupa gadget, handphone gitu ya, PDF, soft file gitu ya, e-book. Nah, mungkin dari Ibu Tiat ada sedikit pengantar terkait dengan literasi pengetahuan di era digital saat ini. Silahkan Bu Tiat. Terima kasih Mbak Indah. Jadi kalau kita melihat kondisi saat ini ya, di era digital, mungkin yang penting adalah kita melihat eksternal sekitar kita. Jadi kurang lebih 79,5% masyarakat sudah menggunakan internet ya, terserah internet komputer atau HP. Kemudian kalau kita di Jawa Timur yang penting lagi 53,8% merupakan Gen Z dan milenial. Nah, dari situ kita lalu melihat gimana sih literasi yang ada di Jawa Timur. Jadi kalau kita melihat literasi di Jawa Timur, kembali lagi kita lihat secara nasional. Jadi kalau
indikator kinerja literasi dari survei BPS, tingkat gangguan membaca atau indeks literasi untuk Jawa Timur itu alhamdulillah untuk 2024 di atas rata-rata nasional. Jadi kalau nasional 72,44, kita 77,15. Wow. Walaupun urutan ketiga. Iya. Jadi pertama Jogja, yang mungkin dari luas agak berbeda jauh ya. Bangka Belitung, dan yang ketiga Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, itu menjadi tantangan kita karena kalau kita kembali ke perpustakaan, di mana di situ ada buku konvensional, ada buku digital. Nah, bagaimana masyarakat itu untuk tetap tertarik kepada buku, baik buku tadi digital atau konvensional, itu mungkin tantangan kita bersama. Ya, mungkin sementara itu. Oke, gitu ya. Tapi kalau misalnya melihat angka saja itu sebenarnya sudah baik gitu ya. Dari rata-rata yang 72, tapi Jawa Timur bisa mendapatkan 77 begitu ya. Urutan ketiga secara nasional. Itu wah luar biasa sekali. Jadi itu hingga pasti ke pelosoknya secara Oke, luar biasa. Oke, boleh kita beralih juga kepada Mas Firdaus. Ini sebagai pegiat buku dan literasi. Mungkin boleh saya minta dulu satu kata yang menggambarkan keadaan saat ini. Buku di era digital sekarang. Kalau kurang satu kalimat boleh, Mas? Kami teman-teman itu biasanya mengatakan begini. Memandang tetap kalah dengan menyentuh. Memandang Jadi, tetap kalah dengan ketika menyentuh. buku itu dalam bentuk digital, kita nikmati melalui handphone atau laptop dan sebagainya, itu kita hanya memandang. Tetapi buat kami menyentuh itu tetap lebih indah seperti host kita sore hari ini. Jadi pegang buku itu adalah kenikmatan tersendiri. Apalagi pegang bukunya Gus Milal yang tebal, sampulnya dipegang itu terasa nyaman begitu. Terus menikmati membuka setiap lembar buku adalah kenikmatan yang luar biasa. Berbeda ketika kita menggesek layar laptop untuk membuka buku dengan membuka lembaran, memegang itu kertas fisiknya itu akan berbeda. Jadi bunyi gesekan antar kertas itu luar biasa. Gesekan antar kertas itu luar biasa. Oke, Mas Firdaus, kita cukupkan terlebih dahulu. Jamaah Kopdar, kita masih akan ngobrolin soal buku dan literasi pengetahuan di era digital. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Oke, Jamaah Kopdar, kembali lagi ya di Kopi Darmo. Masih dalam obrolan kita soal buku dan literasi pengetahuan di era digital. Kalau tadi kita sudah mendengarkan sedikit pengantar ya dari Bu Tia dan juga Mas Firdaus. Sekarang saya ingin menodong ini Gus Milal. Nah, masih bersama kami Gus Milal? Baik, masih bersama kami ya. Jadi Gus Milal, kalau misalnya kita sering melihat, atau saya ya terutama melihat buku-buku sejarah, keagamaan itu seringkali saya anggap bacaan yang berat. Karena bahasanya yang digunakan kan cukup tinggi, atau bahkan memang tinggi begitu ya. Jadi cukup berat dibaca oleh yang Gen Z yang muda-muda begitu Gus. Kira-kira kalau saya melihat dari Gus Milal sendiri ini kan sudah berhasil untuk mencetak sudah ratusan ribu ya Mas ya. Sudah ratusan ribu dan itu digemari oleh anak-anak muda juga. Mungkin boleh kita sharing-sharing kira-kira strategi yang digunakan itu seperti apa Gus? Baik, terima kasih. Selamat sore Mbak Indah, juga Gus Firdaus, juga Ibu Tiat dari Perpustakaan Jawa Timur ya. Terima kasih. Penting sekali sebelum saya menyampaikan pengalaman yang saya kira penting untuk dibagikan ke teman-teman generasi muda di era milenial ini, saya kira niat menulisnya itu yang paling penting. Saya kira menulis itu ada banyak niatnya, ada yang memang untuk mencari uang, ada yang memang untuk mencari gelar atau mencari jabatan tertentu, itu banyak sekali niatnya. Tapi bagi saya menulis itu adalah tugas peradaban. Jadi menulis itu untuk pencerahan. Nah itulah kenapa ketika menulis itu sama saja saya membangun sebuah identitas dan nilai-nilai moral yang perlu saya ungkap di era sekarang. Dari mana? Dari para ulama. Nah, para ulama itu tidak hanya dari kitab-kitabnya, tidak hanya dari
teks-teks yang disampaikan, tapi juga dari mereka berinteraksi, mereka membangun jaringan, mereka membangun sebuah peradaban bangsa. Saya kira itu yang paling penting dimunculkan. Nah, kalau kita menulis dengan niat untuk membangun sebuah peradaban, saya kira itu akan abadi. Seperti abadinya sebuah peradaban. Saya kira itu yang paling utama saya sampaikan untuk pengalaman kenapa saya menulis buku tanpa saya mempedulikan apakah buku ini mendapatkan apa namanya itu terbaik dari sebuah komposer tertentu atau tidak, itu gak penting. Yang penting buku ini bisa menjadi referensi identitas kita sendiri sehingga bisa dirujuk oleh teman-teman kita yang milenial. Nah, tinggal teman-teman milenial lah yang akan menurunkan ke dalam bentuk-bentuk digital dengan bentuk-bentuk yang video pendek, dengan bentuk-bentuk infografis. Itulah tugasnya para milenial untuk meneruskan. Saya kira itu, Pak Sama. Oh, begitu Gus. Tapi pernah ngerasa jenuh gak Gus? Kayak udah mentok atau mungkin udah bosan gitu? Atau mungkin menulis itu bagian dari refreshing? Saya nggak pernah bosan, justru malah semakin banyak yang harus tulis. Oh, akhirnya bingung gitu, mana ya? Dan itu perlu dimunculkan gitu kan. Karena banyak tinta-tinta ataupun tinta-tinta emas yang ditorehkan oleh para ulama, para leluhur kita, sehingga itu membutuhkan sebuah upaya besar dari saya dan juga semoga diikuti teman-teman yang lainnya untuk menyampaikan, untuk mengungkap itu semuanya, dan itu butuh energi besar. Dan saya kira masih banyak sekali yang perlu disampaikan sehingga tidak ada bosan dan tidak ada yang membuat kita malas karena apa ya? Karena itu adalah jalan kehidupan. Jadi bukan pekerjaan, bukan sebuah apa namanya itu pencapaian, tapi inilah jiwa kita untuk menyampaikan kepada masyarakat. Oh, seperti itu, Masya Allah. Mungkin memang Gus Milal dilahirkan untuk menulis begitu ya, dalam hidupnya luar biasa sekali. Oke, kita boleh beralih kepada Bu Tiat. Ini saya ingin curhat sedikit, Bu Tiat. Dulu waktu masih zaman sekolah kan pasti ada perpustakaan, Bu. Tapi saya ke perpustakaan tuh bisa dihitung jari. Antara memang disuruh pinjem buku sama gurunya atau sekedar ngadem. Nah, gitu. Tapi dengar-dengar di Jawa Timur ini ada yang berbeda di perpustakaannya. Boleh kita kasih tahu kepada Jamaah Kopdar, Bu? Silahkan. Ya. Jadi untuk perpustakaan Jawa Timur kita mencoba terus berkembang ya. Jadi kalau Ibu Khofifah itu menyampaikan manajemen algoritma. Jadi kayak kita ya, IG atau apa. Jadi apa yang disukai oleh kita akan realnya akan satu tema. Nah, ini juga masyarakat cenderung apa, ke arah mana, ayo kita coba dorong terkait dengan literasi. Jadi kita mencoba pertama tentu sarana prasarana kita tingkatkan, kemudian berbagai pelatihan. Ya, jadi mengikuti dengan perkembangan, dan yang terakhir adalah konsep GLAM. Gallery, library, archive, dan museum. Jadi ini juga untuk tadi algoritma terkait dengan digital. Nah, seperti jadi bagaimana perpustakaan itu saat ini masyarakat datang tidak hanya untuk membaca buku selesai, tapi tidak seperti itu. Tapi masyarakat datang, dia bisa menambah pengetahuan, ada keterampilan, bisa meningkatkan kehidupannya. Kemudian ada galeri. Galeri kita ada Galeri Majapahit dan Wali Limo. Jadi nanti kalau datang ke sana monggo, itu jadi interaktif. Nah, jadi mungkin belum pernah ke Trowulan, kemudian ke para wali yang ada itu kita bisa seolah ada di sana. Klik interaktif seperti itu. Kemudian juga kita ada pelestarian naskah kuno. Ada berbagai ruang pameran gitu. Kemudian library-nya tadi buku, ya, GLAM, Gallery, Library, Archive. Terkait arsip kita ada wisata waras, wisata arsip anak sekolah, itu dijemput naik bis, nanti melihat-lihat arsip yang ada di perpustakaan Jawa Timur ataupun lokasi lainnya. Kemudian yang terakhir tadi museum yang berbasis literasi. Jadi ayo ditunggu, ada juga co-working space, ada auditorium literasi.
menarik sekali. Ada menarik sekali, wah. Menurut Sepertinya saya ya, tapi insya Allah Kopi Darmo, menarik sekali. Kayaknya Kopi Darmo harus dijadwalkan ke sana setelah Setuju, ini ya. siap, Boleh ya, siap. Bu, ya? Oh, boleh, Oke. nanti tinggal ini aja di IG. Kontak-kontak lagi ya. Tetap, Oke, ya. baik. Jangan Kopi Darmo, setelah ini kita akan kupas kira-kira bagaimana sih komunitas lokal bisa support literasi di era digital bersama Mas Firdaus. Jadi seru sekali obrolannya. Kalau tadi tentang Jawa Timur, tadi juga ada Gus Milal. Sekarang kita akan beralih dulu kepada Mas Firdaus. Wah, tadi di awal sudah janji ingin menceritakan tentang komunitasnya. Ini saya ingin bertanya, kira-kira peran dari komunitas lokal ini bagaimana untuk meningkatkan peran literasi ini? Jadi kalau upaya untuk mendukung meningkatkan minat baca, itu yang pertama itu jelas lingkungan. Oke. Nah, lingkungan itu salah satunya ya gabung dengan komunitas-komunitas pegiat buku. Nah, kalau di Gus Milal itu kan ada pustaka Kompas. Nah, yang itu kemudian dari buku Gus Milal itu sampai pustaka Kompas itu punya pesantren mahasiswa yang semuanya gratis. Oh. Dari hasil penjualan buku yang dikelola oleh komunitas di pustaka Kompas itu yang kemudian oleh kami di Jawa Timur menginspirasi saya pribadi terinspirasi dengan Gus Milal dan Bunda Lala yang ada di pustaka Kompas. Nah, ya itu yang kemudian kami di Jawa Timur bergerak, belum sampai ke sana sih, tapi paling enggak kita kampanye terkait dengan penguatan literasi di pesantren, di sekolah-sekolah yang berbasis pesantren melalui gerakan yang kami sebut dengan gerakan Khalifah Ilmu. Khalifah Ilmu. Nah, dari gerakan Khalifah Ilmu ini Bu Tiat, kami ngamati ini problemnya di mana sih sebetulnya. Digitalisasi itu harusnya juga bisa mensupport meningkatnya minat baca buku. Nah, problemnya minat baca itu sebetulnya tinggi, tetapi untuk membaca buku secara fisik itu yang bergeser. Dari yang secara fisik akhirnya memilih praktis melalui digital. Tetapi kami optimis bahwa buku fisik, buku cetak itu tetap tidak akan kehilangan tuahnya. Jadi di perpustakaan itu Bu Tiat yang selama ini kami amati sudah jauh berbeda Mbak Indah. Jadi di perpustakaan kalau kita dulu bikin tugas itu harus lihat buku kemudian bikin catatan di kertas yang kemudian harus nyalin lagi di laptop untuk diketik misalkan. Nah, sekarang kita bisa bawa laptopnya ke perpustakaan, disiapkan co-working space yang itu bisa langsung baca bukunya sekaligus langsung mengetik di situ. Jadi dan itu tempatnya juga nyaman, ada kafenya. Dulu kantin ya kita nyebut, sekarang kafe. Jadi sekarang luar biasa perpustakaan yang disampaikan oleh Bu Tiat tadi. Nah yang saya yakin juga Bu Tiat dan teman-teman di perpustakaan daerah juga memiliki kepedulian di peningkatan minat baca. Dan yang menarik adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur ini luar biasa karena sudah menerbitkan satu kitab yang itu kemudian itu kitab ulama-ulama Nusantara yang ada di Jawa Timur yang itu menjadi bukti nyata komitmen perpustakaan Jawa Timur ya. Nah ini yang kemudian oleh kami yang di komunitas literasi di daerah ini menjadi penting Bu Tiat ketika nanti mungkin ini saya langsung nodong program ke Bu Tiat ya. Ada gathering begitu Bu Tiat. Gathering langsung dicatat oleh Bu Tiat ini. Komunitas literasi di Jawa Timur di perpustakaan atau sudah ada tapi belum banyak yang belum baik. Kalau sudah ada bisa dibesarkan lagi apalagi September itu kan bulan hari kunjung perpustakaan September itu. Nah, bisa dibikin rangkaian sekian minggu atau apa ada macam-macam dan Gus Milal hadir di situ. Ini undangan langsung ya kepada Gus Milal ya. Jadi saya kira itu Mbak Indah yang itu sinergi yang luar biasa ketika ada komunitas, ada pemerhati sejarah yang selama ini kita anggap berat ternyata juga ringan kok karena bersama-sama mungkin ya. Pustaka Kompas itu yang saya tahu juga
sejarah tapi juga bikin dalam bentuk komik. Dia bikin dalam bentuk komik. Jadi anak-anak SD bisa baca sejarah ulama tapi dalam bentuk komik. Oh, kalau ada jamaah Kopdar yang ingin bergabung dengan Khalifah Ilmu itu bagaimana, Mas Firdaus? Mungkin ada sosial media yang bisa disebutkan? Belum, kami baru sebelumnya kan terhimpun di Mitra Buku Firdaus ya. Tapi itu lebih dari sisi gerakan pendistribusian buku. Nah ini kita mulai ada gerakan literasinya. Jadi yang ini cari duitnya, duitnya kita dapat untuk gerakannya. Ya kalau nggak ada Iya. bensinnya kan motor nggak bisa gerak. Oke, betul ini, ya. Jadi Oke. kita ada seperti terinspirasi Gus Milal tadi, dari buku punya pesantren. Nah Luar ini biasa. dari buku kita punya komunitas yang itu kemudian kita kampanyekan bersama. Oke, itu luar biasa sekali, yaitu Khalifah Ilmu begitu ya. Itu sangat luar biasa. Semoga sukses dan habis ini makin gede lagi ya komunitasnya. Ya, terima kasih. Amin, insya Allah. Oke, jamaah Kopdar, kita beri lagi kepada Gus Milal. Gus Milal, kalau tadi sudah bisa mencetak ratusan begitu ya, sukses membuat ratusan buku itu terbit. Nah, sekarang sebagai sejarawan santri, Gus, saya ingin menanyakan terkait dengan penguatan literasi di kalangan santri. Begitu, apakah dengan pergeseran dari buku yang sekarang lebih ke arah digital begitu ya, apakah itu menurunkan minat baca santri begitu atau bagaimana kira-kira, Gus? Baik, terima kasih Mbak Indah. Saya kira apa yang dilakukan TV 9 ini sangat penting sekali karena ini mengumpulkan ekosistem literasi. Artinya tadi Gus Firdaus sudah menyampaikan bahwa membangun sebuah komunitas literasi, kemudian Ibu Tiat juga sudah membangun beberapa lokasi-lokasi yang penting untuk penjajahan para milenial. Dan kami ini sebagai hulunya, kampanye hulunya, akan menyiapkan substansi-substansi yang bisa dikembangkan di sana. Jadi sebagai penulis kami memberikan materi-materi yang bisa dinikmati oleh para santri, para generasi muda, dan saya yakin generasi muda sangat membutuhkan itu. Sangat membutuhkan itu, buktinya sekarang dakwah-dakwah yang singkat seperti halnya Gus Baha ataupun yang lainnya, Gus Idam, itu adalah sesuatu yang dirinduin oleh banyak anak muda, dan itu perlu dukungan substansi yang kuat, referensinya yang kuat. Dan kami juga seperti halnya apa yang dilakukan oleh Gus Firdaus, bahwa kami juga sudah membangun sebuah komunitas santri dari mulai tingkat sanawiyah. Kita akan membangun sebuah madrasah multimedia yang bernama Madrasah Multimedia Peradaban Santri tingkat sanawiyah, itu untuk mengolah yang semulanya bersifat berat, yang memang itu harus, karena memang sebuah ilmu itu harus ada referensinya, rujukannya, sehingga dia tidak dibilang hoak ataupun sebuah omongan saja, tapi itu perlu referensi. Tapi langkah berikutnya adalah mentransformasikan menjadi bacaan-bacaan yang ringan, bisa berupa video, bisa berupa infografis, dan itulah tenaga muda yang perlu melakukan itu. Saya yakin dengan seperti ini akhirnya orang terpacu, anak muda terpacu ketika dia membaca sekilas yang dibuat oleh anak muda. Saya kira dia akan mencari yang lebih luas lagi, yang lebih dalam lagi. Nah, itulah fungsinya buku yang sangat berat tadi itu, dan itu penting sekali karena buku ini akan menyambungkan bagaimana syarat keilmuan itu runtut. Tidak asal ada, tapi juga bertahap, berlevel-level, sehingga ilmu itu betul-betul ada kemanfaatnya, barokahnya. Saya kira kita terima kasih kepada TV 9 karena telah membangun ekosistem yang bagus sekali ini. Kita butuh TV 9 untuk mempromosikan sebuah komunitas seperti Gus Firdaus, sebuah pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh Perpustakaan Jawa Timur, itu sangat penting sekali untuk dibangun sebuah ekosistem literasi yang sangat produktif. Gitu, Mbak Indah.
luar biasa. Jadi memang penguatan dan juga strategi itu memang harus selalu diperbarui karena tidak menutup kemungkinan zaman juga berubah begitu ya. Jadi memang inovasinya juga harus ditambah. Nah, ngomongin soal inovasi, dengar-dengar Jawa Timur bukan cuman ada glam aja ya Bu Tiat. Nah, untuk yang penasaran kira-kira inovasi apa yang sudah atau mungkin akan dilakukan oleh Jawa Timur, Jawa Kopdar itu ya. Kalau tadi sudah ada inovasi glam. Nah, setelah ini kita akan bedah lagi inovasi-inovasi lain dari Jawa Timur. Kira-kira ada apa lagi Bu Tiat? Kayaknya banyak sekali yang disiapkan. Ini ya Jamaah Kopdar, dari tadi saya perhatikan Bu Tiat begitu ya. Catat, mendengar, dicatat, diresapi. Mungkin ini memang bedanya begitu ya kalau memegang jobdesk perpustakaan dan juga kearsipan gitu ya. Oke, bagaimana Bu terkait inovasi untuk Jawa Timur? Ya, mungkin sebelum inovasi, PR kita bersama adalah bagaimana masyarakat itu datang ke perpustakaan. Iya. Kita sudah menyediakan sekitar 140.000 buku, 500.000 eksemplar yang konvensional, kemudian 5.000 buku digital, tapi itu saja tidak cukup. Jadi memang perlu sekali inovasi. Yang terakhir baru tadi kita resmikan launching internal itu Selasar Literasi. Jadi bagaimana kita membaca buku secara outdoor tapi bisa makan minum. Kemudian juga ada paper kertas pameran perpustakaan dan karsipan berkualitas. Jadi seperti tahun lalu itu di bulan Bung Karno kita bekerja sama dengan Begandring. Kita membuat pameran dan diskusi pemutaran film terkait dengan Bung Karno. Kemudian juga ada yang pasti co-working space, yaitu selalu di mana-mana ada. Kemudian teater, auditorium, auditorium ya seperti bioskop mini, amphitheater. Kita bisa bersaing lah dengan bioskop, rahasia ya, nggak boleh disebut nanti iklan. Kemudian juga ada tadi Galeri Waras. Nah, kemudian juga ada gazebo literasi. Gazebo literasi itu mungkin banyak gazebo, cuma ini kita kolaborasikan dengan panel surya. Jadi masyarakat bisa membaca, bawa buku, bawa laptop, tinggal ngecas HP. Nggak usah khawatir seperti itu. Dan yang paling penting juga kita juga mengharapkan agar no one left behind. Jadi sarana prasarana untuk kelompok rentan kita penuhi. Dan alhamdulillah 2023 mendapatkan penghargaan dari Kemenpan, kemudian 2024 dari Kemenham, Kemenkumham. Jadi kita berupaya untuk semua lapisan masyarakat itu bisa datang ke perpustakaan. Inovasi itu yang di internal. Kita juga ada layanan eksternal. Misalnya kita pinjam antar buku ke sekolah, ke penjara, kemudian Pintarku Keren. Jadi layanan antar atau bercerita di kelompok rentan. Kelompok rentan itu anak-anak, difabel. Kemudian juga pasca bencana. Kemudian juga ada mobil prioritas, mobil waras yang kita bisa menjemput masyarakat. Nah, kemudian juga tadi pengembangan koleksi digital. Kita ada di 1061 titik. Nanti yang ingin koleksi digital kita bekerja sama dengan IKAPI. Bisa nanti berkomunikasi dengan kami. Kemudian juga pembudayaan gemar membaca. Itu seolah rutin ya, tapi kita mencoba ada lomba, ada workshop. Seperti hari ini kita ada lomba dilengkapi dengan workshop menulis. Nah, kemarin lomba konten kreator. Nah, seperti itu. Kemudian juga yang inovasi lain, transformasi perpustakaan berbasis sosial. Jadi nanti ditunggu ya kalau datang di lantai 2 ada inkubator literasi. Di sana bisa berbagai pelatihan yang bersumber dari buku. Itu juga bisa dilakukan selain di kita, tapi juga di perpustakaan desa. Dan yang penting lainnya, kami juga punya kewajiban, Mbak. Kita punya kewajiban untuk membina seluruh perpustakaan yang ada di Jawa Timur. Jadi, ayo kita, katanya kalau ingin cepat berlari sendiri ya, tapi kalau ingin maju kita maju ke depan, kita bersama-sama. Jadi kami berharap dengan semua perpustakaan yang di Jawa Timur, kita bersama-sama maju, kita inovasi bersama. Kita ada program LARON, library
intinya untuk konsultasi. Oke. Demikian juga untuk kearsipan juga kita ada Sultan Ardi, konsultasi kearsipan. Jadi secara online Oke. maupun offline. Jadi cukup banyak juga, lebih banyak. Dan tadi terkait kitab ulama, jadi alhamdulillah di tahun 2023 Oke. kita mengadakan, Ibu Kofifa mengadakan pameran di Riyadh. Pameran dan seminar Seminar. mengenai nilai-nilai kebaikan dari para ulama Oh. Nusantara. Jadi kita juga memamerkan seperti itu. Wow. Dan gitu. nanti menanggapi tadi Hari terkait kunjung. dengan hari kunjung, nah, langsung cocok. Kita juga mencoba hari kunjung itu seperti pesta literasi untuk masyarakat. Nah, seperti pesta rakyat begitu ya. Tapi yang terkait cuma mungkin agak beda dengan pesta rakyat Iya, yang itu beda ya, ya. karena kan ini di literasi. konsepnya pasti berbeda. Tapi yang pasti Gen Z tadi Iya. ya, milenial itu yang nanti kita juga minta saran masukan semua itu. Dan satu lagi pelestarian naskah kuno. Nah, itu. Oh. Pelestarian naskah kuno. Jadi teman-teman itu mulai dari Pacitan Oke. sampai Banyuwangi kita mencoba melestarikan Supaya pelestarian ada naskah arsipnya kuno. juga begitu ya. Iya, intinya adalah tidak hanya sekedar Disimpan. fisiknya saja yang kita simpan atau perbaiki, tapi bagaimana nilai-nilai kebaikan dari naskah kuno maupun arsip yang ada di masyarakat itu bisa kita amankan, dan yang penting adalah tersampaikan, tersosialisasi. Kalau hanya disimpan saja mungkin ya Hanya untuk kurang optimal ya. Wow, Mungkin seperti itu ya. Mungkin Saya itu pikir- sebagian tadi ya inovasi. Saya pikir tadi Harus kesana, inovasinya Mbak. harus satu saja, dua saja, langsung dikasih brek gitu ya. Memang kalau ngomongin Jawa Timur bukan bangkit lagi ya, tapi berlari ini sepertinya Bu ya. Luar biasa, semoga sukses, dan juga ini kita tunggu untuk inovasi hari kunjungnya ini ya. Kita sambil minta saran nih kepada Mas Firdaus ini. Kira-kira apa yang harus dikuatkan supaya para Gen Z, para milenial yang muda-muda ini juga ikut bangkit dan juga meningkatkan daya tarik literasinya. Ya, yang jelas yang disebut Gus Milal tadi, ada ekosistem literasi yang ada di TV 9 ini sudah luar biasa. Nah, tadi Bu Tiat juga sudah menyampaikan, sebagus apapun program kami kalau tidak tersampaikan ke Oke. masyarakat juga kurang maksimal. Nah, melalui TV 9 ini ya mohon dukungan dari TV 9 agar gerakan ini bisa lebih masif di masyarakat Jawa Timur. Nah, kemudian terkait dengan minat baca ya, kalau tadi itu bagaimana kemudian buku-buku itu bisa dekat dan semakin dekat dengan pembacanya, Bu Tia. Jadi perpustakaan ini kan hanya ini kan sarananya ya. Sarananya, usaha yang dilakukan oleh Bu Tia tadi adalah bagaimana mendekatkan buku dan sumber literasi lainnya supaya dekat dengan masyarakat. Itu sudah keren. Tetapi kemudian yang menjadi tambahan supaya lebih keren lagi adalah saluran untuk mensosialisasikan ini yang juga harus perlu Caranya kita harus lebih bangun. keren begitu ya. Kita bangun bersama ekosistem literasi, kalau pinjam istilahnya Gus Milal tadi, ekosistem literasi ini yang lebih diluaskan lagi jangkauan resonansinya ke masyarakat. Itu yang menjadi catatan kami di komunitas. Bu Tiat nanti akan kita pikirkan bareng-bareng terkait itu. Tapi setidaknya satu yang akan kami kami sampaikan di sini adalah mendekatkan buku kepada pembacanya adalah bagaimana kemudian buku itu dikemas tidak lagi sesuatu yang berat. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kemudian ikhtiar Gus Milal itu dengan teman-teman di Pustaka Kompas dan Bunda Lala itu untuk anak-anak yang usia rentan tadi, anak-anak ya, itu bisa menikmati buku biografi ulama itu tidak lagi dengan membaca teks, tapi dengan gambar, dengan komik seperti baca komik Doraemon begitu. Nah, jadi ini asik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah ekosistem ini dibangun dari level yang paling kecil adalah keluarga.
Saya ingat betul almarhum ayah itu selalu menyampaikan begini, kamu itu bukan dari keluarga yang berada. Ayah sama ibu hanya meninggalkan kamu ilmu. Kalau untuk keperluan yang lain ayah masih berhitung. Tapi kalau untuk beli buku, ayah akan pasti memenuhi. Masya Allah, Nah saya sampai itu yang merinding. kemudian penting buat kita di keluarga adalah bagaimana kemudian lemari buku itu lebih banyak daripada lemari pakaian. Itu aja. Wow, begitu ya. Ini sangat menyentuh sekali ya. Pak Kopdar, dari tadi kita sudah ngobrolin ya seputar buku dan literasi pengetahuan di era digital. Nah ini ya, mungkin kita sampai di waktu untuk memberikan sedikit motivasi untuk seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan. Kita mulai dari Gus Milal. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada jamaah Kopdar yang sedang menonton. Silahkan Gus. Baik, terima kasih kepada semua audien TV9 dan pemirsa. Kita tahu bahwa sebuah bangsa yang besar itu adalah dari sejarah bangsa yang besar. Dan saya kira Jawa Timur adalah titik ataupun pusat dari sejarah itu. Dan saat ini Jawa Timur adalah lokasi ataupun daerah yang dihuni banyak para santri dan ribuan santri yang itulah sebagai kekuatan dari Indonesia ini. Karena itu saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Tiat dari dan pertanyaan itu penting sekali untuk disampaikan kepada dunia pesantren, bagaimana literasi itu sampai ke beberapa pesantren, karena itu akan membuat atau membangun sebuah penguatan dari diri bangsa dan membangun peradaban bangsa. Dan saya kira penting untuk membangun ekosistem literasi keilmuan yang berpusat dari Ibu Tiat ini, bagaimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama dengan TV9 itu membangun bersama berjalan ke dunia pesantren untuk membangun sebuah bangsa. Terima kasih. Oke, luar biasa Gus Milal. Kita lanjutkan kepada Mas Firdaus. Mungkin ada juga motivasi untuk yang ingin meningkatkan daya tarik literasinya. Silahkan. Jadi saya itu dipesanin sama ayah ibu dulu. Kalau tidak bisa kemana-mana, silakan pergi kemana-mana melalui membaca. Itu yang pertama yang saya ingat betul. Dan yang kedua, setelah saya akhirnya tidak kemana-mana tapi bisa pergi kemana-mana dengan buku itu, ternyata ada satu teman yang paling setia menemani, yaitu buku. Karena situasi batin seperti apapun, itu genre buku pasti ada, Bu. Lagi galau buku yang temanya motivasi ada, lagi bahagia, lagi apa, macam-macam. Jadi sampai di satu titik saya menyimpulkan bahwa teman yang paling setia itu buku. Teman yang paling setia adalah buku, karena dia tidak bisa komentar ya kepada kita. Kalau kita sedih, dia juga tulisannya tetap sama. Kita senang, tulisannya pun tetap sama. Itulah buku ya, hebatnya buku. Oke, baik Bu Tiat, mungkin bisa juga memberikan pesan-pesan kepada jamaah Kopdar yang sedang menonton, terutama masyarakat Jawa Timur ini Bu. Silahkan. Ya, terima kasih jamaah Kopdar. Buku adalah jendela dunia. Itu sesuatu yang klise ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi mari kita sama-sama membaca buku. Kita datang ke perpustakaan atau kemanapun juga, baik buku digital atau buku konvensional, karena buku adalah teman setia kita dalam suka, dalam duka. Jadi kita membaca buku dengan hati riang, insya Allah hati akan tenang dan pengetahuan akan bertambah. Dan terkait dengan perpustakaan, tentu kami Perpustakaan Jawa Timur termasuk juga perpustakaan daerah di 38 kabupaten kota atau perpustakaan desa dimanapun, semua perpustakaan yang ada di Jawa Timur, kita siap menerima. Dan khusus untuk perpustakaan Jawa Timur, no one left behind. Jadi kami tidak mau ada masyarakat satupun yang tidak bisa kami terima. Jadi kita mencoba melengkapi layanan. Wow, luar biasa. Tadi diminta Pantun. Tadi 1 menit. Ini Bu, silakan Bu. Ya. Ada kursi di ruang tamu, Cakep, lampu di plafon terlihat redup. cakep, Baca buku, mendapat ilmu. cakep.
ilmu berguna untuk hidup. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Tiat, Mas Firdaus, dan juga Gus Milal. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Pustaka Kompas Jakarta, dan juga Mas Firdaus ya, Khalifah Ilmu. Semoga sukses terus untuk semuanya. Dan juga untuk yang penasaran dengan GLAM begitu ya, atau mungkin inovasi-inovasi yang dilakukan Perpustakaan Jawa Timur, bisa langsung follow Instagram ataupun TikToknya di @disperpusip.jatim. Oke, Jawa Kopdar, sekian Kopidarwa di sore hari ini. Sekali lagi saya Indah Kumaidi, wakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.